Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan berikan tutorial cara membuat buku kegiatan Ramadan dengan menggunakan Google Form. Jadi nanti mengisinya secara online ya. Nah, untuk langkah-langkahnya atau list yang nanti saya buat, pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini. Ada nama, kelas, nomor absen, hari. Jadi nanti hari ke berapa untuk Ramadannya. Terus apakah puasa atau tidak, terus sholat fardunya. Apakah jamaah, apa sendiri, atau tidak, alasannya apa ya. Terus sholat sunnah, ada tarawih, witir, tahajud, duha. Terus sholat Jumat, khusus untuk laki-laki ya. Minggu ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Imamnya siapa, khotibnya siapa, tempatnya di mana, terus materi ceramahnya apa ya. Terus tadarus itu berarti mengaji ya. Apakah iya atau tidak, terus tempatnya di mana, suratnya. Untuk surat nanti bentuknya adalah pilihan, jadi surat apa ya. Terus ayatnya, ayat ke berapa sampai berapa. Nah, sekarang kita mulai saja dari membuka Google Form atau Google Formulir seperti ini. Ini masih baru masuk ke Google Formulir. Sekarang kita buat baru dengan cara klik tombol kosong yang ini. Klik tombol yang kosong ini, yang plus. Nah, seperti ini. Yang pertama di sini adalah judulnya. Judulnya berarti kita buat, judulnya adalah buku Ramadan. Buku kegiatan Ramadan. Misalkan SMP atau SD atau SMK apa ya? SMP Negeri 1 misalkan ya, seperti itu. Terus pertanyaan pertama adalah tentang identitas siswa. Jadi namanya siapa? Nama lengkap. Nah, nama lengkapnya siapa? Terus nama lengkap, tipenya adalah jawaban singkat. Terus ini wajib, jadi namanya harus diisi ya. Terus kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi, kelas ya. Jadi nanti siswa suruh untuk menginput atau memilih kelasnya. Terus untuk kelas kita buat pilihan saja. Ini untuk pilihan bisa pakai pilihan ganda, boleh pakai drop down, bebas ya. Tapi saya biasanya pakai drop down sehingga nanti yang pilihan yang muncul tidak semuanya. Tinggal diklik saja nanti muncul pilihan, baru muncul pilihan. Nah, kita pilih drop down, terus kita tulis semua kelas yang ada di SMP Negeri 1 ini. Misalkan kelas 7A, 7B, misalkan ya. Terus 8A, 8B, misalkan saja 9A, 9B. Nah, seperti ini. Jadi muncul pilihannya. Oke, ini jadi untuk menginputkan kelas sudah. Terus kemudian menginputkan nomor absen. Jadi supaya nanti gampang kita ngeceknya ini nomor absen berapa, itu bisa inputkan juga. Kita tambahkan pertanyaan lagi. Terus masukkan di sini pertanyaan adalah nomor absensi ya, atau absen apalah, nggak apa-apa. Nah, untuk nomor absensi kita buat bentuknya adalah angka saja. Jadi jawaban singkat, pilihan tipenya adalah jawaban singkat. Terus di sini ada validasi respon. Kita buat angka. Nah, di sini angka ya. Terus pakainya yang bilangan bulat. Jadi nanti inputnya itu harus bilangan bulat. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak boleh angka desimal ya. Atau bisa juga kita menggunakan antara. Jadi nanti nomor absennya adalah antara 1 sampai mungkin 40 ya, karena mungkin 40 siswa totalnya. Jadi inputnya yang boleh diinputkan adalah 1 sampai 40. Kalau inputkannya 41 berarti nggak bisa ya. Silakan dibuat setting seperti ini, bisa, nggak masalah. Terus diwajibkan karena nomor absen itu wajib. Terus setelah identitas siswa, kemudian kita lanjutkan ke puasa atau tidaknya. Nah, untuk puasa itu nanti kita bisa buatkan halaman baru. Jadi ini halaman pertama adalah cuma inputkan nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Lalu kita buat halaman baru yang isinya adalah puasa. Nah, jadi nanti puasanya hari keberapa, puasa atau tidak ya. Jadi nanti di sini. Terus buat pertanyaan. Terus kita buat pertanyaan adalah ini. Hari ke. Jadi puasa hari keberapa? Nah, misalkan hari ke. Nah, pakainya yang drop down saja. Hari ke itu mulai dari 1 sampai 30 ya. Nah, ini bisa diinputkan menggunakan ini, copy saja di Excel. 1 sampai 30.
nanti paste ke sini. Nah, otomatis masuk ya. Hari keberapa, pilih yang drop down. Dan ini wajib ya. Wajib diisi atau dipilih. Terus kemudian puasa iya atau tidak. Nah, sini kita buat pertanyaan lagi. Puasa. Nah, terus di sini pilihannya adalah bisa juga drop down, bisa juga pilihan ganda. Di sini saya buat pilihan ganda saja, ya. Terus tidak. Nah ini karena untuk puasa itu bisa saja nanti milih tidak, kita buat alasannya kenapa tidak puasa. Nah, jadi untuk puasa pertanyaannya itu wajib, tapi untuk alasannya, nah alasan ini itu jangan diwajibkan karena bisa saja dia itu puasa ya, berarti nggak perlu alasan. Tapi kalau yang tidak, berarti harus wajib alasannya. Jadi nanti di sini untuk alasan tidak usah diwajibkan ya. Untuk alasan pakai jawaban singkat saja. Misalkan di sini dikasih deskripsi, misalkan tulis alasan kenapa tidak berpuasa. Nah, seperti ini ya. Ini jangan diwajibkan ya, karena bisa saja dia itu puasa ya. Terus kemudian sholat fardu. Nah, untuk sholat fardu kita buat halaman baru lagi. Jadi kan ini tentang puasa, berarti ini bagian puasa. Terus bagian 3 yaitu sholat fardu. Nah, sholat fardu itu berarti ada 5 ya. Berarti nanti kita buat pertanyaannya kayak gini. Nah, terus kita buat ini seperti ini. Skala. Nah, untuk sholat kita buat pertanyaan lagi seperti ini. Kita buat pertanyaan. Di sini tulis salat fardu. Nah, untuk sholat fardu kita buat tipenya adalah yang ini. Yang kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda. Jangan yang petak kotak centang ya. Kalau kotak cetak berarti nanti bisa pilih semuanya, tapi kalau pilihan ganda berarti pilih salah satu saja. Nah, oke. Untuk sholat fardu itu ada 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Ini berarti pilihannya ada 5. Terus setiap sholat ini nanti pertanyaannya adalah atau pilihannya adalah jamaah, terus sendiri. Nah, jadi bisa jamaah, bisa sendiri, atau bisa juga tidak. Jadi tidak sholat maksudnya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti subuh ya ada jamaah, sendiri, tidak. Duhur apakah jamaah, sendiri, tidak, dan seterusnya. Terus ini wajib diisi ya. Jadi untuk sholat fardu dipilih wajib diisi. Oke, setelah sholat fardu kemudian kita masukkan sholat sunnah. Kita buat halaman baru lagi. Di sini salat sunnah. Nah, seperti ini. Untuk salat sunnah nanti ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kita buat kayak tadi pertanyaan, terus pakainya yang kisi pilihan ganda. Nah, di sini. Ya, seperti ini. Ada tarawih, ada witir, terus ada tahajud, ada duha ya. Nah, seperti ini. Untuk sholat sunnah seperti ini. Terus kolomnya ini isinya. Jadi sholat tarawih itu nanti pilihannya adalah ya dilaksanakan atau tidak. Nah, seperti ini ya. Yang lain juga sama, nanti witir juga sama, dilaksanakan ya atau tidak, dan seterusnya. Terus untuk sholat sunnah, karena ini tidak wajib dilaksanakan, itu berarti di sini settingannya nggak perlu diwajibkan. Ini jangan diwajibkan, tapi sebelah kiri ya. Seperti itu. Terus setelah sholat sunnah, kemudian sholat Jumat. Nah, ini khusus untuk yang laki-laki. Kita tambahkan halaman lagi.
Di sini salat Jumat ya. Oke. Terus kita buat pertanyaan. Salat Jumat itu pertanyaannya nanti adalah minggu ke berapa? Berarti ada 5 ya. Minggu ke. Nah, minggu ke itu masuknya yang pakai drop down saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai 5. Terus ini untuk sholat Jumat, karena ini khusus untuk laki-laki, jadi tidak wajib semuanya ngisi, berarti tidak usah diwajibkan ya. Terus setelah minggu ke, kemudian berikutnya adalah imam, nama imam. Nama imam. Nah, ini pakai jawaban singkat, terus jangan diwajibkan juga karena sholat Jumat. Terus khotib. Kita buat pertanyaan lagi. Nama khatib. Nah, terus jawaban singkat. Oke, jawaban singkat. Terus nggak usah diwajibkan juga karena ini sholat sunnah. Terus tempatnya di mana? Nah, tempat, bukan masjid atau musola atau apa ya. Oke, jawaban singkat juga. Terus nggak usah diwajibkan karena ini sholat Jumat. Oke, untuk sholat Jumat sudah. Kemudian ini ada materi ceramah ya. Jadi nanti sholat Jumat kan ada ceramahnya. Kita buat pertanyaan lagi. Materi ceramah. Nah, materi ceramah pakai yang jawaban singkat juga. Nggak usah diwajibkan. Ya sudah. Terus berikutnya adalah tadarus. Nah, ini adalah membaca Al-Quran ya. Nanti pertanyaannya adalah apakah tadarus ya atau tidak ya. Kita tambahkan halaman lagi untuk tadarus. Nah, seperti ini tadarus Al-Quran. Oke, untuk tadarus kita buat pertanyaannya seperti ini. Jadi tadarus Al-Quran. Nah, nanti kita buat pakai pilihan ganda saja. Pilihan ganda, nanti pilihannya adalah ya dan tidak. Ya, ya dan tidak. Dan ini wajib diisi ya. Bisa ya, bisa tidak. Terus, jika jawabannya iya, ya, nanti muncul pilihan surat yang dibaca. Kita tambahkan pertanyaan. Ya, suratnya apa? Nah, ini untuk surat kita buat pakai pilihan ganda saja. Pakai yang drop down saja. Biar nanti nggak usah ngetik satu-satu ya. Kita buat drop down seperti ini. Ini ada list surat dalam Al-Quran di Excel ya. Kita pastekan di sini. Nanti otomatis muncul pilihan surat-suratnya ya. Nanti siswa tinggal memilih saja. Terus untuk pilihan ini bisa saja siswa tidak tadarus sehingga ini nggak usah diwajibkan ya. Nggak usah diwajibkan. Terus setelah suratnya apa, kemudian ayatnya, ayat berapa sampai berapa. Nah, ini berarti tambahkan pertanyaan. Ayat ya. Dari berapa sampai berapa. Dari titik-titik sampai titik-titik. Nah, seperti ini. Pakai yang jawaban singkat, dan ini nggak usah diwajibkan karena bisa saja dia tidak tadarus sehingga nggak perlu ngisi yang ini ya. Jadi ini nggak usah diwajibkan. Terus kemudian untuk tadarus itu ada tempatnya. Tempatnya kita taruh di bawah. Kita tambahkan pertanyaan. Tempat. Nah, mungkin di masjid, di rumah atau yang lain. Pakai jawaban singkat saja. Kemudian untuk wajibnya nggak usah karena bisa saja dia tidak melaksanakan tadarus. Terus oke ya sudah semua ya. Ini berarti semuanya untuk formulir kegiatan Ramadan melalui Google Form sudah selesai. Kalau sudah, coba kita preview hasilnya seperti apa dengan cara klik tombol perhatian jauh yang ini, yang kayak gambar mata ya. Diklik saja. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Buku kegiatan Ramadan SMP negeri atau SD atau SMK yang lain ya. Nah, nama lengkap silakan ini diisi. Kalau ada bintangnya berarti wajib ya. Misalkan seperti ini, Mulyono, kelasnya kelas apa ya, nanti dipilih. Jadi siswa nggak ngetik manual, tapi memilih. Kalau ini berarti namanya ini drop down ya, bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda nanti muncul ke bawah.
Terus nomor absensi, misalkan nomor absen 25. Terus klik berikutnya. Terus ini adalah puasa ke hari keberapa, misalkan hari ke-6. Puasa atau tidak? Nah, kalau misalkan milih tidak, nanti alasannya apa di sini? Tapi kalau milih iya, berarti nggak perlu alasan. Alasan ini nggak wajib ya, sehingga nanti kalau misalkan dia puasa, ya berarti nggak perlu nuliskan alasannya. Klik berikutnya, terus sholatnya, sholat fardunya untuk hari ini ya. Apakah subuhnya jamaah atau sendiri atau tidak. Terus duhurnya, nah, misalkan subuhnya sendiri, duhurnya sendiri, asarnya sendiri, maghribnya jamaah, isanya jamaah, misal ya. Atau bisa juga diganti yang lain. Ya, tergantung dari siswanya melaksanakan sholat fardu atau tidak. Kemudian ngisi sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada tarawih, witir, tahajud, dan duha. Tarawih biasanya ya, misalkan. Witir ya. Untuk tahajud bisa saja ya. Terus duha mungkin tidak ya. Bisa saja seperti itu. Kemudian klik berikutnya, terus ini sholat Jumat. Nah, sholat Jumat berarti minggu keberapa? Misalkan minggu ke-1, nama imamnya siapa? Ya, nama imamnya. Terus nama khotibnya siapa? Terus tempatnya di mana? Ya, misalkan Masjid Al-Mukmin misalkan. Nah, seperti ini. Untuk sholat Jumat ini tidak wajib karena bisa saja nanti yang ngisi formulir ini adalah siswa perempuan, jadi nggak perlu ngisi, dilewati saja nggak masalah. Terus materi ceramahnya misalkan tentang puasa misalkan ya. Seperti ini. Klik berikutnya. Terus tadarus Al-Qur'an. Nah, di sini untuk tadarus berarti wajib diisi iya atau tidak. Misalkan kok tadarus berarti iya, terus surat Al-Qur'annya apa? Nah, ini kan muncul pilihan sehingga siswa tidak perlu ngetik satu-satu ya. Nanti tinggal ngisi saja, tinggal milih saja yang ada di sini. Tinggal dipilih. Terus ayatnya dari berapa sampai berapa? Misalkan 1 sampai 10 misalkan. Tempatnya di rumah sendiri misalkan ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk isiannya ini sudah lengkap, tinggal nanti klik tombol kirim. Siswanya tinggal ngirim, nanti otomatis rekapan sudah masuk ke kita ya. Nah, untuk melihat rekapannya di sini bagian respon, di sini muncul nanti ada tanggapan. Nanti di sini kumpulan siswa yang sudah mengisi nanti munculnya di sini semua. Yang nama lengkapnya siapa saja, kelasnya kelas apa saja, nomor absensi, puasa atau tidak, ini sudah muncul semuanya lengkap berikut dengan grafik-grafiknya ya. Nah, nanti seperti ini. Nanti untuk rekapan ini juga kita bisa download di file Excel-nya. Kita bisa melihat di file Excel rekapannya, yaitu dengan cara ini. Yang gambar hijau ini ya, membuat spreadsheet. Kita klik. Nah, nanti untuk nama spreadsheet-nya bebas, mau ditulis manual bisa, atau otomatis kayak gini juga nggak masalah. Terus klik tombol buat. Nah, kalau sudah klik tombol buat, nanti muncul halaman spreadsheet baru, yang isinya adalah buku kegiatan Ramadan SMP Negeri 1 respon. Jadi, nanti setiap siswa yang sudah mengisi nanti muncul rekapannya di sini. Dan rekapannya ini bisa di-download dalam bentuk Excel biasa. Ya, dengan cara file, terus download, terus pilih yang Microsoft Excel. Nanti muncul satu file Excel seperti ini. Dan ini udah bisa direkap ini. Ya. Jadi nanti yang sudah ngisi siapa saja, kelihatan kelas apa, ya. Terus puasa atau tidak, nanti di sini ada rekapannya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu tadi cara membuat buku kegiatan Ramadan dengan menggunakan Google Form. Jadi nanti siswa bisa mengisi hanya dengan menggunakan ini Google Form yang ada ya. Nah, seperti itu. Silakan bisa dipraktekkan sendiri, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.